Nah, katanya, kata Binesian, Kak Etot itu tidurnya per hari cuma 1 jam. Gak mungkin dong. Berarti ini satu ini hoax ya, Kak Etot ya. Nah, terus jadi biasa tidurnya berapa jam dong Kak Etot? Tidurnya kayak manusia normal seperti biasa ya, 8 jam, 7 jam, 9 jam. Tergantung sih kalau misalkan ada tugas ya mungkin begadang dikit. Tapi ya selama sebulan ya pasti cuma 1-2 kali lah begadangnya gitu. Jadi kayak ini tuh udah pasti nggak benar ya Kak Etot. Pasti nggak benar. Ya. Tapi kalau misalkan nih kayak tuh pernah kan tadi kan begadang gitu kan, tuh efek gak sih kayak buat performance besokannya atau kayak oh ya udah sebenarnya biasa aja sih gitu. Biasa aku tuh begadang waktu pas weekend, jadi ya gak terlalu berpengaruh sih. Tapi kalau misalkan sering begadang itu justru menurut aku itu ngaruh banget ke jam tidur aku. Kalau misalkan nih aku biasa bangun jam 7 pagi dan aku tidur jam 10 malam. Tapi ternyata aku begadang nih di hari sebelumnya, misalkan aku tidur jam 3 pagi, kayak pernah sih gitu ya. Terus dan bangunnya itu jam 10 atau jam 12 siang malah, itu bakal terus kayak gitu, jadi habit. Dan menurut aku itu suatu hal yang gak bagus, jadi aku sebisa mungkin tidurnya itu tetap balance, yaitu di jam 10, jam 11, ya paling mentok jam 12 lah gitu. Oke, jadi tadi meskipun tadi udah disebut ya sesibuk apa sih Kak Etot itu, tapi tetap tidurnya tuh nggak 1 jam guys, jadi ternyata tuh tetap balance aja ternyata. Oke deh Kak Etot, kita lanjut ke fakta selanjutnya. Oke, Binesian ini karena biar nggak bosan kita ganti latar belakang sedikit ya Kak Etot ya. Nah, di sini aku pengen lanjut ke fakta selanjutnya nih. Jadi kata Binesian, Kak Etot itu udah start intern sebelum waktunya intern. Iya betul. Jadi betul nih Kak Etot? Iya betul. Aku kirain hoax loh ini. Enggak bener kok, bener. Ini beneran ya? Iya beneran. Oke, tapi Kak Etot aku bingung sih. Kan kalau misalkan kita intern itu kan apply ya lewat Binusnaya gitu. Nah, kalau misalkan Kak Etot gimana? Kan belum start nih masa intern gitu. Nah, Kak Etot dapat kesempatan dari mana nih coba? Oke, sebenarnya kalau intern sendiri itu kan banyak banget ya. Kalian bisa apply lewat LinkedIn, lewat Instagram aja banyak yang nge-post, atau lewat Glitch segala macam tuh banyak banget platform yang ngasih kesempatan kita buat intern. Tapi kebetulan aku sendiri ini cukup unik ya jalur apply magangnya, karena waktu itu aku ada ikut satu lomba, yaitu nama lombanya International Design Challenge di bidang UI UX juga. Dan kebetulan di lomba itu ada seorang juri yang bekerja juga yaitu sekarang atasan aku juga di salah satu bank digital, yang dimana aku kerjanya juga di bank digital itu. Nah, dia tuh mungkin impress kali ya sama hasil kerja dari tim aku juga, jadi dia itu menawarkan kita bertiga untuk internship di sana. Dan turns out dari kita bertiga yang cuma apply, cuma aku nih, kedua teman aku belum tahu bakal apply atau enggak, tapi aku berharap sih mereka apply juga biar ada teman intern bareng gitu. Oke, jadi sedikit unik ya, jadi kayak bukan yang kayak apply nyari-nyari, tapi kayak ditawarin nih, dapat opportunity dari lomba lagi ya kayak jadi kayak ada peluang lomba, tapi dari lomba ini pun buka peluang lainnya lagi loh Binesian ternyata. Nah, itu tuh tentang intern ya. Nah, kira-kira selama Kak Etot masuk intern nih, pernah gak sih kayak nemuin kayak bentrok jadwal intern sama kuliahnya? Kalau bentrok pasti pernah ya, apalagi sama jadwal kuliah. Tapi kebetulan juga sistem kerja di tempat kantor aku itu dynamic. Jadi selama kerjaan aku kelar, ya aku bisa bukan ngapain aja sih, bisa izin lah gitu. Kayak misalkan aku kelas, ya aku boleh izin nih buat izin kelas 2 jam dulu. Selama nanti malamnya atau mungkin nanti aku kebut kerjanya itu nggak apa-apa, yang penting kelar gitu, karena sistem kerjanya dynamic. Jadi kalau misalkan dibilang bentrok atau enggak sih, karena aku juga manajer aku kebetulan baik juga, jadi ngebolehin aku buat kelas dulu, mengutamakan kuliah baru kerjaan internnya gitu. Oke, nice juga nih Kak Etot. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke info selanjutnya. Next, di fakta selanjutnya kita ada kata Binesian, Kak Etot itu kuliahnya terlantar karena kesibukan. Pernah gak nih? Atau bener? Kalau pernah enggak dong, emang ini nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi ini memang mau apapun kesibukannya itu memang nggak boleh. Ini juga pesan nih buat Binesian. Jadi sesibuk apapun kalian, nggak boleh yang namanya tinggalin kuliah. Nggak boleh, kuliah tetap nomor 1 ya.
Oke, nah kayak tapi kan kalau misalkan kita ngomongin ya kayak di satu hari itu kan cuma 24 jam. Sedangkan kesibukan Kak Etor tadi tuh udah nge-include kuliah, udah nge-include intern, nge-include lomba juga, nge-include organisasi juga. Nah gimana sih caranya Kak Etor tuh nge-manage waktu 24 jam yang Kak Etor punya dalam satu hari buat ngelakuin itu semua? Oke, kalau manage waktunya sih sebenarnya kayak pada umumnya kali ya, mungkin orang umum pada udah biasa pakai Google Calendar gitu ya, kayak buat ngatur jadwal meeting, jadwal apa, dan aku juga ngelakuin itu juga. Sama mungkin kalau misalkan buat setiap task yang aku lakuin nih, misalkan aku ada kerjaan yang susah gitu, misalkan aku ada intern, organisasi, sama tugas kuliah. Nah aku prioritasin nih mana yang paling penting dulu. Pasti tugas kuliah kan. Ya udah aku di waktu nyampe kantor mungkin aku kerja dulu nih kan, kerjaan kuliah, baru yang kedua kerjaan intern, baru habis itu kerjaan lomba. Karena lomba itu kan kayak side hustle lah itu kan ya kalau menurut aku gitu. Nah jadi ya udah gitu. Jadi sih lebih ke prioritasnya yang mana, sama waktu kamu itu kan 24 jam. Ya udah kamu maksimalin 24 jam itu, tapi jangan lupa juga buat istirahat gitu sih. Oke, jadi tadi tetap ya utama tuh istirahat juga. Betul. Gitu ya, jangan sampai kelupaan lah. Tapi yang paling gampang tadi selain Google Calendar, yang tentunya juga teman-teman pasti udah kenal ya sama sistem Google Calendar, pasti juga udah pada pakai. Tapi juga kita ngomongin tentang skala prioritas. Betul. Oke deh di Kak Etor. Kalau gitu kita boleh langsung ke next fakta selanjutnya. Oke, last nih Kak Etor. Fakta terakhir kata Binsian, Kak Etor itu orangnya deadliners. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih. Tergantung kondisi. Oke, tergantung kondisi. Nah, kenapa tuh Kak tergantung kondisi? Kayak misalkan tadi ya, kayak aku lagi banyak kerjaan nih, terus lagi banyak kerjaan di kantor misalkan, terus ternyata ada ikut lomba juga. Dan lombanya itu harus dikumpul hari itu juga di saat aku banyak kerjaan gitu misalkan ya, case-nya. Nah, biasanya sih aku kalau kayak gitu, aku antara minta teman aku buat bantu kerjain tugas aku juga, atau kalau misalkan emang enggak, kita berdua sama-sama sibuk, aku biasanya kayak minta izin gitu loh, kayak minta izin teman aku, guys, kayaknya kita ngumpulinnya harus hamin 1 menit dari deadline pengumpulan deh. Emang deg-degan sih ya gitu. Jadi ya, mau nggak mau ya last choice lah gitu daripada nggak sama sekali gitu ya. Jadi ya bener deadliners, tapi di dalam situasi yang tertentu. Iya, tapi yang penting tugasnya selesai kan. Gak apa-apa deadliners, yang penting tugasnya selesai, tugasnya sesuai ekspektasi gitu sih kalau menurut aku gitu ya. Asalkan jangan walaupun deadliners terus kalian ngasihnya yang jelek gitu, jangan. Yang penting kalau mau jadi deadliners jadi deadliners yang ngasih terbaik gitu. Jadi kayak meskipun mepet, kita tuh harus beradaptasi lah gitu. Semepet-mepetnya kita tetap harus diusahakan yang paling terbaik lah gitu ya. Oke, Kak Etor, jadi karena tadi tuh udah fakta yang terakhir, jadi maka dari itu sesi kita hari ini juga berakhir nih teman-teman Binusian. Nah teman-teman Binusian kalau misalkan yang mau kontak-kontak Kak Etor, boleh dicek, boleh dicari sendiri ya Instagramnya. Nah jadi kalau misalkan pengen tanya tips and trick yang lebih banyak lagi, Kak Etor pasti super duper open dong ya. Oke deh kalau gitu, see you Binusian. Bye bye.